Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sampailah eh, untuk mereview eh, tugas atau lembar kerja 4 yang sudah Bapak Ibu eh, submit kemarin ya. Eh, Mudah-mudahan Bapak Ibu terus atau semakin semangat ya, dan tertantang untuk mengikuti materi-materi selanjutnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk model discovery learning akan saya mulai dulu. Nah, untuk model discovery learning ini, Bapak Ibu, eh, sebaiknya atau yang baik itu urut ya. Artinya, kan untuk lembar kerja 4 itu kan membuat skenario. Nah, skenario pembelajaran, model discovery, dan inquiry. Nah, untuk sampai ke skenario, nah, urut-urutannya Bapak Ibu untuk lembar kerja yang sebelumnya yaitu kan pemetaan ya. Kemarin ada pemetaan, kemudian ada matriks. Nah, matriks hubungan ini penting Bapak Ibu karena untuk eh, menentukan apa namanya kegiatan pembelajaran ya yang mengaplikasikan model tertentu dalam RPP itu harus ada ini. Kalau tidak nanti kesulitan ya. Jadi ada kaitan, ada hubungan di sana harus ada hubungan antara model pembelajaran ya sintaknya dan pendekatan saintifik. Kenapa di sini fokusnya adalah hubungan antara sintak model dan pendekatan ya, karena untuk metode, untuk strategi, untuk teknik dan taktik itu tidak ada sintaknya, tidak ada apa namanya langkah-langkahnya sehingga tidak perlu dijabarkan dengan matriks seperti ini. Jadi bisa langsung mengisinya. Jadi langsung menuliskan metodenya apa, kemudian tekniknya bagaimana, strategi apa namanya taktiknya bagaimana itu langsung diketikkan saja. Tetapi kalau untuk apa namanya sintak model dan kemudian aspek-aspek yang ada di pendekatan saintifik ini khususnya, nah ini harus ada matriks seperti ini ya, biar jelas dan tidak membingungkan. Kita juga tidak akan bingung. Ya, baru nanti setelah pemetaan kemudian dibuat matriks, nah nanti akan menjadi skenario pembelajaran kita menuliskan ya, menuliskannya tinggal mudah, menuliskan di kegiatan pembelajaran di sini, di kegiatan pembelajaran di sini. Tujuan kita kan akan menuliskan di sini langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang ada di RPP itu nanti bisa kita peroleh, tetapi harus didahului dengan tadi apa pemetaan ya, kemudian matriks, baru nanti bisa menuliskan skenario-nya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita mulai untuk pemetaannya biar kita lihat kesesuaiannya ya. Ini kebetulan contohnya sesuai ya antara pemetaannya. Nah, pemetaan, matriks, dan kemudian skenario-nya. Oke. Nah, di sini untuk mapel IPA ya, MTS kelas 7 semester 2. Nah, ini memilih KD 6, yaitu 36 dan 46. Bapak Ibu jangan lupa menuliskan kode KD di sini, karena ini bukan hanya sekedar angka ya, harus ditulis, tetapi ini adalah kode yang menunjukkan ya, dan memperjelas KD itu. Ya, 36, ini 3 ini adalah pengetahuan, dan 6-nya di sini adalah KD nomor 6. Ya, kemudian di sini 46 itu adalah KD keterampilan 4, kemudian 6-nya adalah KD nomor 6. Itu Bapak Ibu. Jadi ini penting penulisan kode ya. Jadi jangan sampai tidak ditulis, harus ditulis. Kemudian di sini 3646 ini sudah berpasangan ya, karena ini IPA maka untuk KD sikap tidak ada dan tidak istilahnya tidak dijabarkan menjadi IPK. Oke, di sini mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. Membuat model struktur sel tumbuhan hewan. Ini dari KD-nya.
Kemudian peserta ini memilih nanti rencananya KD 36 dan 46 ini, kedua KD ini akan disampaikan, akan diajarkan selama 5 kali pertemuan. Selama 5 kali pertemuan, dan modelnya, nah ini kebetulan sama ya, tidak apa-apa karena ini baru latihan. Jadi nanti kalau pas praktek kok kira-kira discovery learning-nya tidak sesuai ya bisa diganti, boleh, tidak apa-apa. Untuk sementara boleh ya. Berarti ini menggunakan model discovery. Metodenya ini ada ceramah, pengamatan, pemberian tugas, diskusi, dan tanya jawab. Nah, ini kebetulan juga sama prosesnya. Kemudian pendekatannya saintifik ya, sama 5M aspeknya. Nah, kemudian sekarang pemetaannya. Pemetaannya Bapak Ibu kemarin untuk lembar kerja yang terdahulu sudah membuat. Nah, ini SKL, KI, KD. Jadi pemetaannya seperti ini. SKL, KI, ya, kemudian KD. Jangan lupa ini kode 36. Kemudian indikator. Dalam menuliskan indikator atau IPK, indikator pencapaian kompetensi, Bapak Ibu menuliskan juga angkanya seperti ini. Jadi ini bukan sekedar angka, ya. Nggak usah dikasih angka, jangan, karena ini kode Bapak Ibu. Ya, saya beri tanda hijau-hijau, ini kode dan wajib harus dituliskan di sini. Nah, oke. Nah, di sini 361, 3 itu adalah pengetahuan ya. KD pengetahuan, kemudian 6 itu adalah KD nomor 6 ya. Kemudian 1 di sini adalah IPK nomor 1. IPK pertama. Ya. Nah, di sini menjelaskan tingkatan hierarki kehidupan, menjelaskan sel. Ya, ini sebenarnya tidak hanya sekedar menjelaskan apanya sel ya. Menjelaskan apanya sel. Nah, di sini bisa pengertian boleh. Jadi tidak hanya sekedar menjelaskan saja, tetapi pengertian itu pengertian sel. Nah, apanya sel yang mau dijelaskan. Nah, itu penting ya, ini kurang. Nah, kemudian ini diperoleh dari mengidentifikasi. Nah, ini adalah kompetensinya yang seperti kemarin ya sudah kita bahas. Nah, ini adalah kompetensi, kemudian di sini adalah lingkup materi. Nah, ini yang perlu kita pedomani pada saat menjabarkan KD ya. KD mengidentifikasi itu P berapa? Ya. Maaf C ya. C berapa? Nah, ini juga harus tahu. C berapa? Kemudian nanti dari di sini harus membuat IPK. IPK itu dari C1, C2, C3 dan seterusnya ya. Sampai C sesuai KD di sini. Nah, ini menjelaskan, membedakan ini masih C1, C2 ya. C1, C2. Dan ini disebut dengan indikator penunjang. Nah, indikator penunjang. Kalau di sini kan indikator, kalau ini namanya indikator kunci ya. Di sini yang sesuai dengan KD ini nanti indikator kunci. Indikator kunci. Indikator kunci. C-nya ini nanti. Oke, kemudian di sini menjelaskan, nah ini IPK. Kemudian materi pembelajaran sudah saya sampaikan di LK kemarin bahwa materi pembelajaran bisa di-copy dari IPK. Jadi IPK ini kita kopikan saja ke sini. Kemudian menjelaskannya kita hapus. Menjelaskan ini adalah kompetensinya kita hapus. Jadi materinya tinggal ini. Nah, materinya tinggal ini, tinggal kita kopikan di sini juga sama. Menjelaskan pengertian sel. Kalau KKO-nya, kalau mau materi berarti menjelaskannya kita
tidak usah kita copy, yang kita copy pengertian selnya saja. Nah, harusnya seperti ini. Ini kita kopikan saja, simple ya. Ini di sini, pengertian sel. Nah, ini tingkat hierarki kehidupan. Ini adalah materi pembelajaran. Oke. Nah, kemudian kegiatan pembelajaran di sini, ini nanti kita kaitkan dengan, kita hubungkan dengan matriks ya. Dilihat dari matriks. Matriks hubungan. Nah, silahkan. Nah, ini mau tidak mau memang harus caranya atau jalannya seperti ini ya. Biar sinkron, biar sesuai. Ya. Dilihat dari matriks hubungan. Jadi matriks yang ini, setelahnya ini yang harus kita lihat. Ini penilaian sikap sosial. Teknik observasi menggunakan jurnal dan lembar observasi. Pengetahuan teknik tertulis menggunakan pertanyaan, tugas tertulis berbentuk pilihan ganda, keterampilan teknik, praktik ya. Praktik, kinerja, dan sebagainya. Nah, ini ternyata banyak, ada 11 di sini. Yang pengetahuan. Nah, baru ini yang 4-nya, 46 ini. Nah, ini yang 46 ya, yang KD4. KD4-nya di sini IPK-nya. Nah, sudah saya sampaikan bahwa untuk keterampilan ini tidak ada materi, jadi materinya kosong, betul, ini sudah betul, tidak ada materinya, sehingga di sini hanya membuat ya. Ini yang perlu kita garis bawahi, nanti membuat apa? Model struktur sel tumbuhan atau hewan. Berarti nanti yang kita buat boleh sel tumbuhan, boleh hewan, karena di sini atau ya. Makanya hati-hati dalam menuliskan atau mengcopy KD, karena di sini penting sekali ini atau dan. Kalau dan itu 2. Jadi sel tumbuhan dan sel hewan, tetapi kalau atau boleh salah satu atau bisa dua-duanya. Kalau membuat model berarti ini langsung melakukan pengamatan sel, ini tidak usah lagi ya, melakukan pengamatan itu sudah tidak usah. Karena ini sudah ada di pengetahuan. Jadi langsung saja di sini merancang dulu boleh. Ya, merancang model sel, model struktur sel. Nah, tumbuhan atau hewan ini boleh membuat modelnya kalau ini merancang dulu. Merancang model struktur sel. Menggunakan mikroskop boleh. Merancang dulu kan, merancang termasuk keterampilan. Ini merancang, ini membuatnya. Berarti nanti ada nilai rancangan. Pada saat merancang itu sudah dinilai. Kemudian pada saat membuat prosesnya dinilai. Nah, nanti produknya, hasil buatannya dinilai juga. Ya, dinilai juga. Jadi ada beberapa nilai yang bisa diperoleh. Nah, ini menilainya termasuk, ya ini komplit sekali. Nah, ini nanti bisa dilihat di matriks. Nah, sekarang kita lihat matriksnya. Nah, matriksnya. Nah, ini discovery. Ya, discovery mestinya. Harusnya berarti ini kita betulkan ini ya. Ini mestinya discovery ya. Nah, mestinya discovery. Ini saya tulis merah discovery-nya. Discovery. Ya, karena di sini mintanya discovery ya, lembar kerjanya. Nah, harusnya discovery ini. Nah, langkah-langkahnya di sini adalah langkah-langkah sintak model discovery. Kemudian di sini adalah aspek pada pendekatan saintifik yang 5M ya, atau 5M. Nah, ini Bapak Ibu, hubungannya seperti ini ya. Pada saat langkah atau sintak pertama pemberian stimulus, nah ini siswa diminta mengamati, guru menampilkan gambar seperti di bawah ini. Pengamatan dari peserta didik diminta untuk menyampaikan persamaan dan benar. Ini seperti ini boleh. Nah, inilah nanti yang akan di-copy saja kegiatan yang ada di sini,
nanti diletakkan di